Saat bertanya kepada satpam, dia mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan. Katanya rumah tersebut sudah kosong selama 3 bulan. Oke teman-teman, jadi kembali lagi di Catatan Merah, dan kali ini aku bakal menceritakan pengalaman horor, pengalaman mistis dari seorang kurir jasa ekspedisi yang mengirim barang ke alamat rumah kosong. Oh ya, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu yang ada di bawah nih, di bawah sini. Klik tombol subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan dengan update video-video baru dari Catatan Merah. Oke, kalau udah langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Nah, pada tahun 2016, Mulki Sulaiman yang bekerja sebagai seorang kurir bingkai foto mendapatkan tugas untuk mengantarkan paket ke salah satu rumah di kawasan Tangerang. Nah, singkat cerita, ketika sudah sampai di lokasi perumahan tersebut, Sulaiman bertanya kepada satpam yang ada di perumahan tersebut, "Pak, saya ingin mengantarkan paket ke alamat ini." Melihat alamat yang tertera yang ditunjukkan oleh Mulki, sang satpam pun seketika kaget dan mukanya pucat. Kata satpam itu seperti ini, "Mas, rumah yang Mas cari ini sudah kosong sejak 3 bulan yang lalu." Namun menurut Mulki, jawaban dari satpam tersebut sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena menurut Mulki, kok bisa rumah tersebut kosong tetapi ada paket yang ditujukan ke alamat tersebut? Yang jelas-jelas dari paket tersebut meminta barangnya diantar ke alamat tersebut. Karena tidak mau berdebat begitu lama dengan sang satpam, Mulki pun memutuskan untuk meninggalkan satpam tersebut dan melanjutkan perjalanan untuk mengantar paket tersebut ke alamat rumah yang tertera di dalam paket tersebut. Karena pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Dan Mulki pun mencoba mencari sendiri alamat dari rumah tersebut. Sampai pada akhirnya pencarian Mulki pun mengantarkannya ke rumah yang cukup besar, teman-teman. Saat tiba di depan gerbang rumah tersebut, Mulki menilai bahwa rumah tersebut tidak seperti sedang ditinggal lama oleh penghuninya. Kata Mulki begini, "Rumah itu ada penghuninya, namun memang kondisinya gelap. Beberapa lampunya mati dan kondisi teras rumahnya sangat-sangat kotor." Karena itu, Mulki pun memutuskan untuk pede masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut. Dia pun mengetuk pintu dan menyapa penghuni rumah tersebut. Dan sampai akhirnya Mulki pun sempat khawatir karena ternyata rumah tersebut benar-benar kosong. Namun kekhawatirannya itu pun sirna ketika ada seseorang yang membukakan pintu rumah tersebut. Mulki pun menganggap bahwa mungkin ini adalah orang yang memesan paket tersebut. Namun nih teman-teman, pada saat proses serah terima paket, Mulki merasakan ada yang ganjil karena orang tersebut tidak mau melakukan tanda tangan di form tanda tangan penerima paket. Kemudian Mulki pun memutuskan untuk mengambil foto barang dan orang tersebut sebagai bukti bahwa paket tersebut sudah diterima oleh penerimanya. Tetapi anehnya, orang tersebut juga tidak mau untuk difoto, teman-teman. Setelah itu, Mulki pun memutuskan untuk meninggalkan orang tersebut dan tentunya dengan 1000 pertanyaan yang ada di pikirannya. Menurut Mulki, orang tersebut sangat-sangat aneh. Dia tidak memiliki kuku di 10 jari tangannya. Namun pada saat itu Mulki beranggapan entah itu sengaja dicabut atau sebuah kelainan. Kata Mulki seperti ini, "Saya kurang tahu, tapi saya benar-benar melihat tangannya polos tanpa kuku sama sekali." Dan tidak hanya itu, penampilannya juga lusuh seperti orang yang tidak pernah mandi sama sekali. Dan ketika keluar dari komplek perumahan tersebut, Mulki pun berhenti lagi di depan pos satpam. Dan Mulki berkata kepada satpam tersebut seperti ini, "Ada kok Pak orangnya." Dan satpam itu pun hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Mulki. Setelah itu, satpam itu bercerita juga kepada Mulki bahwa ada driver online juga yang sempat berinteraksi dengan penghuni rumah tersebut. Menurut satpam tersebut, kejadian itu sangat aneh. Karena kenapa? Karena rumah itu memang benar-benar sudah kosong sejak 3 bulan yang lalu. Mendengar ucapan satpam tersebut, bulu kuduk Mulki pun seketika berdiri. Dia jadi makin bertanya-tanya, apakah benar sosok yang ditemui tadi adalah bukan seorang manusia? Terlebih katanya setelah pulang dari mengantar paket tersebut, seluruh badan Mulki berbau anyir, teman-teman. Ya, anyir itu mungkin bau darah ya kira-kira. Dan meskipun Mulki sudah mandi,
Badannya pun katanya masih berbau anyir. Sampai akhirnya bau anyir yang ada di tubuh Mulki katanya hilang ketika ia memutuskan untuk mandi besar, berwudu, dan juga menunaikan sholat. Dan setelah kejadian tersebut, Mulki pun meminta kepada atasannya untuk tidak mengirimkan paket di atas pukul 5 sore lagi. Ya, mungkin Mulki trauma dengan kejadian itu ya teman-teman ya. Dan saya rasa kalau toh itu terjadi kepada saya ataupun kalian, bakal merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Mulki. Trauma itu pasti ada. Oke teman-teman, itu saja cerita catatan merahku hari ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan cerita horor ini. Nih, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like yang ada di bawah. Kalau kalian gak suka, boleh diklik tombol dislike-nya. Dan kalau kalian punya pengalaman-pengalaman horor juga, silahkan tulis di kolom komentar, atau kalian bisa kirim ke email @catatanmerahku@gmail.com. Atau kalian bisa DM ke Instagramku @jordanugraha JORDANUGRAHA. Nanti aku bakal membacakan cerita-cerita horor dari kalian. Oke, sekian aja catatan merah kali ini. Sampai jumpa di catatan merah selanjutnya. See you in the next video. Bye.